Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rejeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Saat ini, Sekte Pedang Dewa Iblis yang merupakan cabang dari Sekte Dewa Iblis menjadi sepi, karena semua penghuninya dibantai habis oleh bawahan Chen Wen. Bahkan mayat-mayat para praktisi, tetua dan murid Sekte Pedang Dewa Iblis telah menghilang, karena bawahan Chen Wen tidak hanya membantai mereka, bahkan bawahan Chen Wen memakan mayat para pengabdi Dewa Iblis Mocu. Saat ini, semua pasukan Chen Wen sedang mengumpulkan barang-barang berharga milik Sekte Pedang Dewa Iblis yang masih berguna. Tiba-tiba terdengar suara keras dari ke dalam sekte yang melengking. "Ketemu, kalian tidak akan bisa menyembunyikan harta kalian dari hidungku." Suara Xiao Kai terdengar sangat bahagia ketika dia menemukan gudang harta utama milik Sekte Pedang Dewa Iblis. 1 jam kemudian, Xiao Kai melesat ke hadapan Chen Wen dan memberikan beberapa cincin penyimpanan. "Tuan muda, aku menemukan banyak harta karun di dalam gudang utama harta sekte ini, isinya lumayan banyak." Chen Wen mengambil cincin penyimpanan yang diserahkan oleh Xiao Kai dan memindahkan sebagian isinya ke dalam cincin penyimpanannya. Harta-harta itu berguna untuk kultivasinya, yaitu batu energi semesta. Chen Wen masih memerlukannya untuk meningkatkan kekuatannya. "Baiklah, sekarang kalian semua kembalilah dan istirahatlah, karena kedepannya, musuh kita akan semakin kuat. Usahakan tingkatkan kekuatan kalian." "Baik Tuan Muda." Semua bawahan Chen Wen diselimuti oleh energi milik Chen Wen, kemudian dikirimkan masuk ke dalam dunia cincin. Chen Wei menatap ke kejauhan, di mana keluarga Hong bersembunyi. Dia telah mengetahui melalui ingatan dari Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis di mana keluarga itu bersembunyi. Tapi saat ini, yang perlu dilakukan oleh Chen Wen adalah menghancurkan semua formasi yang menyelimuti beberapa kota, di mana semua penduduknya dijadikan sapi perah oleh orang-orang Sekte Pedang Dewa Iblis yang akan mengambil darah mereka setiap harinya, untuk diminum agar bisa meningkatkan kekuatan mereka. Sebanyak 20 kota yang merupakan kota yang ditutupi oleh formasi pengumpul darah dihancurkan oleh Chen Wen dalam 1 hari penuh itu. Kemudian dia melesat ke sebuah arah, di mana arah itu menuju pusat Kekaisaran Baoyin. Para praktisi keluarga Hong mengungsi ke koat yang terdekat dengan ibu kota Kekaisaran Baoyin, dan di sana juga terdapat cabang Sekte Dewa Iblis. Sekte tersebut bernama Sekte Tombak Dewa Iblis. Patriark Sekte Tombak Dewa Iblis adalah kakak seperguruan dari Patriark Sekte Pedang Dewa Iblis, juga merupakan murid dari Dewa Iblis Mocu. Dewa Iblis Mocu memiliki 8 murid, 4 murid diantaranya telah diberikan misi untuk mendirikan sekte agar bisa mengumpulkan darah yang banyak. Sekte-sekte bawahan Sekte Dewa Iblis adalah Sekte Bunga Dewa Iblis yang dikepalai oleh murid pertama dari Dewa Iblis Mocu bernama Bong Qimlin. Dia adalah seorang wanita yang haus akan darah. Bong Qimlin ini juga merupakan kekasih gelap dari jiwa Dewa Iblis Mocu yang telah menguasai tubuh seorang pria berbakat. Bong Qimlin ini memiliki penampilan seorang wanita cantik seperti berumur 20-an tahun, namun usia sebenarnya adalah 80-an tahun, karena dia meminum darah-darah pemuda berusia sangat muda, sehingga Bong Qimlin mampu mempertahankan wajah awet mudanya. Bong Qimlin memiliki kekuatan yang hampir setara dengan gurunya, yaitu ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-11, karena Bong Qimlin ini sangat pandai merayu jiwa dari Dewa Iblis Mocu, sehingga dia mendapatkan banyak ilmu dari Dewa Iblis Mocu. Murid kedua adalah seorang pria yang telah berusia lebih dari 100 tahun, tapi berpenampilan umur 40-an tahun. Dia bernama Choa Gunjin. Dia memimpin Sekte Naga Iblis, ranahnya adalah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-10. Sedangkan murid ketiga dari Dewa Iblis Mocu adalah Yang Moalun. Dia memiliki ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap ke-9. Yang Moalun memimpin Sekte Neraka Dewa Iblis.
Semua murid-murid Dewa Iblis yang telah mendirikan sekte tetap saja mengumpulkan darah dari berbagai kota, namun mereka memiliki cara-cara mereka tersendiri. Sedangkan murid keempat yang mendirikan sekte adalah Gulau Qin yang telah dihancurkan oleh Chen Wen. Berita tentang hancurnya sekte pedang Dewa Iblis langsung tersiar sampai seluruh kekaisaran Baoyin. Selama ini, sekte Dewa Iblis tidak tersentuh oleh hampir semua kekuatan, karena kekuatan mereka sangat kuat, bahkan kaisar di kekaisaran Baoyin pun harus berpikir 100 kali bila akan menghancurkan sekte Dewa Pedang, karena kekuatan mereka hampir setara. Pusat sekte Dewa Iblis tidak berada di wilayah kekuasaan kekaisaran manapun, karena sekte Dewa Iblis berdiri di sebuah tempat larangan, yaitu Rawa Iblis. Rawa Iblis ini berada di perbatasan 4 kekaisaran. Selama ini, hanya Rawa Iblis sajalah yang tidak ada satupun kekaisaran di alam 8.000 besar inginkan wilayahnya karena Rawa itu dapat membunuh siapapun yang memasukinya. 2 sekte cabang sekte Dewa Iblis lainnya didirikan di kekaisaran timur dan barat. Di timur terdapat sekte Bunga Dewa Iblis, sedangkan di barat terdapat sekte Naga Iblis. Saat ini Chen Wen pergi menuju sekte Neraka Dewa Iblis yang berdekatan dengan ibu kota kekaisaran. Tapi yang menjadi tugas utamanya adalah membebaskan semua penduduk dari cengkraman sekte Neraka Dewa Iblis. Hanya dan waktu 2 minggu, Chen Wen telah memasuki wilayah kekuasaan sekte Neraka Dewa Iblis. Terlihat banyak penduduk di beberapa kota di dalam wilayah kekuasaan sekte Neraka Dewa Iblis semuanya memiliki ekspresi ketakutan, wajah mereka selalu pucat seperti kekurangan darah. Hanya anak-anak yang terlihat lebih energik, sedangkan orang-orang yang telah berusia 20 tahun ke atas, semuanya sangat pucat. Chen Wen turun di sebuah kota yang bernama Kota Huail. Di sini adalah kota wilayah kekuasaan sekte Neraka Dewa Iblis. Kota ini tampak ramai seperti kota-kota pada umumnya, hanya saja wajah-wajah mereka tampak pucat pasi. Saat Chen Wen memijakkan kakinya ke kota ini, dia merasakan adanya kekuatan penghisap darah berasal dari tanah. Chen Wen memperhatikan tanah di bawahnya dengan mengaktifkan mata ilahinya. Sebenarnya sekte Neraka Dewa Iblis membuat formasi yang ditanam di bawah kota ini untuk menghisap darah para penduduknya tanpa disadari oleh penduduk itu sendiri. Kekuatan hisapan yang dirasakan oleh Chen Wen sangat kuat ingin menyerap darah Chen Wen, karena darah Chen Wen masih banyak, jadi formasi itu aktif dan langsung ingin menyerap darah Chen Wen, ingin menghisap darahku. Chen Wen mengumpulkan energinya di kaki, lalu menghentakkan kakinya ke tanah menghancurkan formasi pengumpul darah di kota Huail hingga formasi tersebut langsung hancur. Tanah di seluruh kota Huail bergetar kuat seakan-akan terkena gempa yang sangat kuat, para penduduk langsung berhamburan melarikan diri untuk bersembunyi. Awas, ada gempa. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan pasukan bayangan iblis yang tidak terlihat oleh para penduduk. Kalian cari orang-orang pengabdi iblis yang berkultivasi aliran iblis, lalu bunuh. Siap Tuan. Ratusan pasukan bayangan iblis langsung berpencar mencari aura iblis di seluruh kota, karena orang-orang itulah yang ditugaskan untuk mengawasi kota Huail. Baru saja pasukan bayangan iblis melesat berpencar, tiba-tiba di atas langit terdapat 3 orang pria dengan wajah seram melayang dan membentak ke bawah dengan marah. Siapa yang berani menghancurkan formasi milik sekte Neraka Dewa Iblis? Chen Wen hanya melirik sekilas ketiga orang itu, lalu berjalan menyusuri kota yang kini terlihat sepi karena semua penduduknya bersembunyi. Kepalaku, jiwaku seakan-akan diiris pisau. Ketiga sosok yang melayang di langit adalah para pasukan yang mengawasi kota Huail langsung diserang oleh pasukan bayangan iblis. Mereka berteriak sambil memegangi kepala mereka dan beberapa saat kemudian ketiganya melayang jatuh bagaikan buah yang jatuh dari langit tanpa ada cegahan apapun. 3 sosok itu langsung mencetak tanah di bawah dengan tubuh mereka. Beberapa saat kemudian, ketiganya terdiam, perlahan dan terlihat dengan mata biasa, tubuh ketiganya mulai habis dan menghilang karena disantap oleh pasukan bayangan iblis. Beberapa saat kemudian, banyak terdengar suara-suara jeritan menyayat hati di beberapa tempat. Mereka adalah orang-orang penganut kultivasi iblis yang dibantai oleh pasukan bayangan iblis.
Pasukan yang menjaga dan mengawasi kota-kota dari sekte neraka Dewa Iblis memiliki ranah Raja Surgawi Keabadian tahap kelima dan keenam. Mereka sangat rentan di mata para pasukan bayangan iblis. Hanya beberapa saat kemudian, mereka semua tewas dengan tanpa jejak tubuh mereka. Kini kota Huail telah bebas dari formasi pengumpul darah sekte neraka Dewa Iblis. Hal ini langsung diketahui oleh Patriark Sekte Neraka Dewa Iblis yang berada di pusat Sekte Neraka Dewa Iblis. Sedangkan penduduk yang menghuni kota Huail merasakan bahwa mereka mulai sedikit bersemangat, karena darah mereka yang tanpa sadar diambil oleh formasi pengumpul darah telah berhenti total. Sepertinya aku sudah tidak terlalu lemas setelah gempa itu. Aku juga merasakannya, sepertinya semangatku bangkit kembali. Tapi aku sekarang ini sangat lapar, sebaiknya aku pulang untuk makan. Banyak penduduk kota Huail yang merasakan semangat mereka kembali bangkit, sementara itu di ruang milik Patriark Sekte Neraka Dewa Iblis. Keparat, siapa yang berani merusak formasi sekteku? Kalian, cari orang yang telah merusak formasi sekte kita di kota Huail. Bunuh orang itu cepat. Baik Patriark. Terdapat 6 orang tetua yang ada di ruangan Patriark segera berangkat menuju kota Huail. Mereka juga membawa 30 orang untuk mencari keberadaan orang yang menghancurkan formasi pengumpul darah milik formasi sekte mereka. Beberapa saat kemudian, mereka telah sampai di kota Huail dan menatap ke bawah di mana semua penduduk beraktivitas secara biasa dan nampak lebih bersemangat. Aura para tetua sekte neraka Dewa Iblis sangat kuat, sehingga semua penduduk kota Huail memandang ke atas di mana 6 tetua dan 30 orang pasukan inti sekte neraka Dewa Iblis melayang di langit kota Huail. Apa yang terjadi? Ada apa ini? Kenapa mereka terlihat marah? Lebih baik aku bersembunyi saja. Para tetua sekte neraka Dewa Iblis sangat kejam, lebih baik tidak terlibat. Mendengar salah satu penduduk bergumam, banyak penduduk segera menyingkir dari jalanan dan berusaha kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara itu, Chen Wen terus berjalan menyusuri kota Huail menuju ujung kota agar dia bisa keluar dari kota dan pergi ke kota selanjutnya untuk menghancurkan formasi pengumpul darah milik sekte neraka Dewa Iblis. Katakan, siapa yang berani merusak formasi milik sekte neraka Dewa Iblis? Suara salah satu tetua sekte neraka Dewa Iblis bergema di seluruh kota Huail, sedangkan Chen Wen yang berjalan santai melirik sebentar, namun dia mengirim pesan kepada pasukan bayangan iblis untuk jangan menyerang musuh, karena dengan kekuatan pasukan bayangan iblis yang sekarang, mereka tidak akan mampu menyerang praktisi dengan ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap 4. Chen Wen melambaikan tangannya mengeluarkan Kim Kao, Choaong dan 18 orang lainnya dari dunia cincin. Salam Tuan Muda, itu. Apakah kalian lihat mereka? Mereka adalah praktisi penganut aliran iblis, habisi mereka. Siap Tuan Muda. Pada saat Chen Wen mengeluarkan pasukannya dari dunia cincin, para tetua sekte neraka Dewa Iblis segera mengetahuinya, karena aura kuat dari pasukan Chen Wen sudah langsung terasa, itu mereka. Bunuh. Pasukan Chen Wen yang melihat pasukan dari sekte neraka Dewa Iblis melesat ke arah mereka dengan aura membunuh langsung bergerak melesat ke langit. Senjata-senjata para bawahan Chen Wen langsung teracung dan menyerang para pasukan sekte neraka Dewa Iblis. Namun ketika aura dari bawahan Chen Wen melambung, pasukan dari sekte neraka Dewa Iblis yang tadinya melesat dengan penuh kemarahan, langsung membuat nyali pasukan dari sekte neraka Dewa Iblis menciut. Karena aura yang terpancar dari bawahan Chen Wen sangat menindas mereka, tapi karena sudah maju, mereka tidak akan mampu mundur lagi, terpaksa mereka melanjutkan serangan dengan pasrah. Melihat kedua belah pihak mulai bentrok, Chen Wen yang tadinya di bawah kini tubuhnya menghilang dan muncul di belakang salah satu tetua yang memiliki ranah tertinggi, yaitu ranah Kaisar Surgawi Keabadian tahap 8. Tiba-tiba saja Chen Wen telah mencengkram leher bagian belakang tetua itu, hingga membuat tetua tersebut tidak bisa bergerak serta mengeluarkan energinya. Karena begitu Chen Wen mencengkram leher bagian belakang tetua tersebut, segel pengunci energi telah terpasang di tubuh tetua tersebut. Chen Wen segera menyerap pengetahuan tetua ini, hingga akhirnya Chen Wen tahu kota-kota yang dipasang formasi pempul darah.
Para tetua lainnya yang melihat tetua yang menjadi komandan mereka sangat terkejut, karena tiba-tiba saja muncul Chen Wen dan langsung mencekik leher bagian belakang tetua itu. Sebanyak 5 orang tetua langsung menyerbu Chen Wen menggunakan senjata andalan mereka masing-masing. Tapi mata Chen Wen masih menampilkan ketenangan tanpa sedikit pun berfluktuasi ketika serangan akan mendekatinya. Seluruh tubuh Chen Wen langsung terselimuti oleh perisai energi ketika senjata-senjata para tetua akan menyentuhnya. Perisai energi yang melindungi tubuh Chen Wen sangat kuat, serangan yang ditujukan kepadanya langsung terpental, hingga membuat para tetua yang menyerangnya terpental. Kim Kao yang melihat para tetua berani menyerang Chen Wen menjadi marah, dia langsung melesat sambil menggenggam tongkat penghancur semesta. Kalian sungguh mencari kematian kalian sendiri. Tongkat pemusnah, hancurkan. Para tetua yang tadinya sudah terpental serta belum menstabilkan diri mereka yang terpental, tahu-tahu diserang oleh Kim Kao, mereka sangat terkejut dan buru-buru mengedarkan energi mereka untuk membuat perisai energi. Ada yang langsung mengeluarkan harta pertahanan kelas tinggi demi untuk mempertahankan nyawa mereka. Perisai energi, lonceng emas. Perisai batok kura-kura langit. Sapuan tongkat Kim Kao secara horizontal langsung menghantam sekaligus 5 orang tetua di depannya. Semua perisai energi serta harta pertahanan langsung hancur bagaikan telur dibenturkan dengan batu, membuat semua tetua itu terpetal dan terluka berat. Begitu para tetua terpental dan terluka parah, pasukan bayangan iblis langsung memasuki jiwa mereka dan membunuh mereka dengan mudah. Hingga tubuh para tetua tua menghilang karena dimakan oleh pasukan bayangan iblis. Sedangkan pasukan yang dibawa oleh para tetua, semuanya tewas oleh serangan bawahan Chen Wen yang sangat ganas, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Baiklah, sekarang kita pergi ke kota selanjutnya dan hancurkan semua formasi milik Sekte Neraka Dewa Iblis ini. Baik Tuan Muda. Chen Wen dan semua bawahannya langsung melesat menuju kota selanjutnya di mana wilayah kekuasaan Sekte Neraka Dewa Iblis menanamkan formasinya. Hanya dalam waktu setengah hari, Chen Wen dan bawahannya telah sampai di kota yang dipasang formasi pengumpul darah milik Sekte Neraka Dewa Iblis serta menghancurkannya. Puluhan tetua Sekte Neraka Dewa Iblis yang mencoba menghalangi serta menyerang Chen Wen, semuanya dihabisi oleh para bawahan Chen Wen. Kali ini, kita ke kota Yang Ho, di sana adalah tempat persembunyian keluarga Hong. Chen Wen dan pasukannya langsung bergerak lagi tanpa henti menuju kota Yang Ho. Dengan kecepatan penuh, Chen Wen dan bawahannya telah tiba di kota Yang Ho hanya dalam waktu 1 hari. Ternyata di sini juga dipasang formasi pengumpul darah, tapi ada satu tempat yang tidak dipasang formasi pengumpul darah. Itu sepertinya wilayah keluarga Hong yang baru. Chen Wen menyelimuti tangannya dengan energi kekacauan, kemudian menembakkannya ke tanah kota Yang Ho hingga menyebabkan formasi pengumpul darah yang dipasang oleh Sekte Neraka Dewa Iblis langsung hancur. Sebelum para tetua dan pasukan Sekte Neraka Dewa Iblis datang, sekarang kita langsung ke kediaman keluarga Hong untuk membuat perhitungan. 4 anggota keluarga Suma keluar dari dunia cincin dengan heran, mereka menatap Chen Wen seakan-akan bertanya. Di sana adalah kediaman keluarga Hong, di mana merekalah yang paling bertanggung jawab atas kehancuran keluarga Suma kalian. Mendengar perkataan Chen Wen, keempat anggota keluarga Suma itu langsung marah dan aura membunuh mereka melambung ke langit. Saat ini, ranah mereka tidak lagi rendah, karena mereka berlatih di menara pelatihan, di mana di menara pelatihan di dunia cincin memiliki energi spiritual yang sangat kaya serta padat, sehingga keempat anggota keluarga Suma telah berhasil meningkatkan kekuatan mereka. Suma Jin dan Suma Cheng kini telah memiliki ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap kelima. Sedangkan Suma Yan dan Suma Yin telah berhasil menerobos ke ranah Kaisar Surgawi keabadian tahap awal dan tahap kedua. Mari kita ke sana. Chen Wen bersama pasukannya serta 4 anggota keluarga Suma melesat menuju kediaman keluarga Hong. Pada saat sebelum Chen Wen tiba di kota Yang Ho, pagi hari itu, di aula utama kediaman keluarga Hong, semua tetua dan para anggota keluarga Hong sedang berkumpul.
Salah satu tetua pelindung keluarga Hong yang terlihat berusia 50-an tahun dan bertubuh kurus, berdiri dan memberi hormat kepada patriark keluarga Hong. Patriark, menurut laporan penyelidik keluarga kita, sekte pedang Dewa Iblis telah hancur, dan semua kota di wilayah kekuasaan sekte itu juga telah hancur oleh satu orang. Apakah berita yang kamu dapatkan itu akurat kebenarannya? Itu benar patriark. Beberapa saat kemudian, salah satu tetua yang juga merupakan tetua pelindung keluarga Hong berdiri. Tetua ini berpenampilan sedikit gemuk dan memiliki jenggot lumayan panjang berusia seperti 50 tahunan. Dia memberi hormat kepada patriark keluarga Hong. Patriark, beberapa hari yang lalu, kami juga mendapatkan kabar bahwa beberapa kota, seperti kota Huail dan beberapa formasi pengumpul darah milik sekte neraka Dewa Iblis kota lainnya telah hancur, dan menurut laporan bawahanku, saat ini, ada banyak praktisi yang merupakan praktisi penghancur formasi milik sekte neraka Dewa Iblis menuju kota ini. Menurutku, ini pasti terkait dengan keluarga Suma. Patriark, lebih baik kita meminta bantuan kepada orang misterius tersebut. Terdengar saran beberapa tetua yang menyarankan kepada patriark untuk memanggil praktisi misterius. Patriark keluarga Hong terdiam sejenak. Untuk memanggil orang tersebut, kita akan kehilangan sumber daya yang tidak sedikit, karena orang tersebut berasal dari dimensi yang lebih tinggi. Sesaat, semua tetua dan anggota keluarga Hong terdiam cukup lama, tapi beberapa saat kemudian, tiba-tiba salah satu tetua berdiri dan memberi hormat kepada patriark keluarga Hong. Patriark, keluarga Hong kita ini sebenarnya memiliki pondasi yang cukup dalam, bahkan kalau kita mau, keluarga besar Hong mampu menguasai sebuah kekaisaran di alam 8.000 besar ini, jadi buat apa kita takut kepada seorang bocah yang belum layak untuk disebutkan. Tapi tetua, apakah kalian tidak berpikir bagaimana keluargaku yang juga memiliki pondasi ribuan tahun seperti keluarga kita, hancur dalam semalam? Itu sebabnya patriark, kita harus segera memanggil kekuatan kita yang ada di dimensi yang lebih tinggi, karena dengan begitu, kita akan segera mengatasi krisis keluarga Hong kita, jangan sampai terlambat seperti keluargaku. Benar patriark, kita harus membuat persiapan. Panggil pendukung keluarga kita dari dimensi yang lebih tinggi. Panggil. Patriark keluarga Hong menatap semua anggota keluarganya dengan serius, kemudian dia pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, tolong tetua ambilkan harta warisan keluarga kita kemari. Dengan harta itu, baru kita bisa memanggil pendukung keluarga Hong kita. Jangan lupa, bawahan sebanyak mungkin batu spiritual 8.000 besar sebanyak-banyaknya, agar panggilan kita segera didengar. Baik patriark, beberapa saat kemudian, tetua yang tadi diperintahkan untuk mengambil harta warisan dari leluhur keluarga Hong mendatangi patriark, lalu menyerahkan sebuah kotak kayu yang terlihat sangat kuno, namun sangat mewah. Patriark keluarga Hong lalu perlahan-lahan mengambil kotak tersebut, lalu membungkuk kepada kotak itu tanda penghormatan kepada leluhur mereka. Kemudian sambil memegang kotak tersebut yang diangkat ke atas kepalanya, patriark keluarga Hong yang bernama Hong Yongyuan bergumam dengan suara sedikit kuat, sehingga dapat didengar oleh semua orang di aula tersebut. Leluhur pertama keluarga Hong, aku Hong Yongyuan, generasi ke-18 meminta restu kepada leluhur untuk meminta bantuan kepada pendukung keluarga Hong kita di dimensi yang lebih tinggi. Setelah itu, kotak tersebut dibuka secara perlahan-lahan. Tampak cahaya terang berwarna hijau memancar keluar dari kotak tersebut, kemudian patriark Hong Yongyuan mengeluarkan benda yang memancarkan cahaya hijau. Ternyata benda itu adalah sebuah giok hijau dimensi, bentuk dan besarnya hampir sama dengan milik Chen Wen yang didapatnya di alam bawah. Saat ini patriark keluarga Hong, yaitu Hong Yongyuan sedang memegang sebuah giok dengan penuh penghormatan dan hikmat. Semua anggota keluarga Hong yang ada di ruangan itu juga menatap benda yang dipegang oleh patriark keluarga mereka dengan penuh penghormatan serta menundukkan kepala mereka. Saat ini, suasana di aula utama keluarga Hong sangat hikmat, tidak ada suara sedikit pun, semua orang hanya menunggu patriark keluarga Hong untuk melakukan ritual pemanggilan. Awalnya mereka merasa sangat menyesal, karena membuat keluarga Suma hancur di kota Daozong.
mereka tidak menyangka pendukung keluarga Suma sangat kuat, hingga sekte pendukung mereka pun dihancurkan hingga rata dengan tanah. Sementara itu Chen Wen yang baru tiba di kota Yangho lalu menghancurkan formasi milik sekte neraka Dewa Iblis, hingga membuat gempa di kota Yongho. Keluarga Hong yang mengetahui kedatangan Chen Wen segera bersiap-siap memanggil pendukung keluarga mereka yang ada di dimensi yang lebih tinggi, begitu juga patriark keluarga Hong. Sejak merasakan guncangan di tanah, mereka semua segera mengetahui kedatangan Chen Wen di kota Yangho. Chen Wen yang baru saja mengeluarkan keluarga Suma lalu menjelaskan siapa dalang di balik kehancuran keluarga Suma, yaitu keluarga Hong. Sementara itu patriark Hong Yongyuan lalu menggigit salah satu jarinya hingga berdarah, lalu meneteskan darahnya ke giok tersebut, yang kemudian dilanjutkan mengirimkan energi khas keluarga Hong ke dalam giok hijau itu. Tiba-tiba giok hijau itu berdengung dan melayang di aula utama keluarga Hong memancarkan cahaya hijaunya. Langit di kota Yangho langsung berubah drastis, angin kencang dan awan gelap langsung menutupi kota Yangho. Gemuruh guntur mulai terdengar bersahut-sahutan, cuaca sontak berubah, hingga beberapa waktu kemudian, awan hitam membentuk sebuah pusaran yang sangat besar. Di tengah-tengah awan itu muncul sebuah lubang portal yang awalnya kecil lama-kelamaan menjadi besar. Chen Wen dan anggota keluarga Suma serta pasukannya sangat terkejut ketika melihat ke langit, karena dari langit keluar tekanan yang sangat mengerikan. Bahkan bagi Chen Wen sendiri, tekanan itu membuatnya tertekan. Namun Chen Wen segera mengedarkan energi spiritual murninya menyelubungi seluruh pasukannya serta anggota keluarga Suma agar tidak merasakan tekanan kuat dari langit sepertinya ada yang datang dari dimensi yang lebih tinggi. Terdengar Chen Wen bergumam, namun dia tidak terlalu takut, karena dengan kekuatannya saat ini, dia tidak terlalu terganggu dengan kekuatan di atas dimensi alam 8.000 besar. Tiba-tiba muncul dua sosok dari balik portal antar dimensi, kedua sosok itu memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Chen Wen sendiri pun merasa sangat terkejut dan tertekan ketika merasakan kekuatan aura mereka. Chen Wen segera kembali memasukkan semua bawahannya serta anggota keluarga Suma yang baru saja keluar ke dalam dunia cincin. Kalian semua, masuk dulu ke dunia cincin, kekuatan kedua orang ini sangat-sangat kuat. Tanpa menunggu jawaban dari bawahannya, mereka semua dikirim masuk ke dalam dunia cincin. Sedangkan Chen Wen masih menatap ke langit di mana kedua sosok yang baru saja keluar dari portal antardimensi. Keduanya adalah pria yang berpenampilan berusia 50 tahunan, satunya memakai jubah merah, dan satu lagi berpakaian jubah hitam. Keduanya memiliki tubuh yang tidak kurus dan tidak gemuk, tapi aura yang terpancar dari keduanya terasa sangat menindas. Chen Wen sendiri pun merasakan penindasan yang sangat kuat. Tentu saja Chen Wen merasakan penindasan yang sangat kuat, karena ranah dari kedua orang berjubah hitam dan merah itu adalah ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap ke-9. Dua ranah besar lebih di atas Chen Wen. Wajah Chen Wen sendiri pun pucat, padahal kedua orang itu belum benar-benar mengeluarkan aura penindasannya. Kedua orang ini dapat dikatakan eksistensi kuat di dimensi alam 10.000 besar, dan kedua orang ini juga telah memiliki nama yang sangat terkenal di alam 10.000 besar. Karena kedua orang ini adalah praktisi iblis yang mampu menutupi kultivasi mereka dan terlihat keduanya memiliki kultivasi bukan dari praktisi iblis. Kedua orang ini pernah memiliki hutang budi terhadap leluhur pertama keluarga Hong pada puluhan juta tahun yang lalu. Leluhur keluarga Hong pernah menyelamatkan keduanya dari kejaran para praktisi kultivator aliran bersih, dan keduanya dipaksa bersumpah akan menyelamatkan keturunan keluarga Hong bila suatu hari diperlukan oleh leluhur keluarga Hong. Bila keduanya berani melanggar sumpahnya, maka keduanya akan tewas pada saat itu juga, karena keduanya melakukan sumpah surgawi keabadian. Pria berjubah hitam bernama Gou Suangso, dan yang berjubah merah bernama Ang Qinxian. Sementara itu, di sekte neraka Dewa Iblis, patriark sekte tersebut pun merasakan tekanan yang sangat kuat, biarpun jarak antara kota Yangho dengan sekte mereka cukup jauh, sekitar hampir 100 km, tapi kekuatan yang keluar dari kedua sosok yang ada di langit itu terasa sangat kuat dan menindas.
kekuatan ini. Bahkan aura guru sendiri pun tidak sekuat ini. Gawat, aku harus menghubungi guru. Patriark Sekte Neraka Dewa Iblis segera mengeluarkan sebuah token telekomunikasi untuk menghubungi gurunya yang berada di Sekte Dewa Iblis, untuk meminta bantuan. Salah satu pria yang memakai jubah hitam tiba-tiba saja menatap Chen Wen yang melayang di udara dengan jarak sekitar lebih dari 50 km. Namun bagi praktisi yang telah memiliki ranah tingkat tinggi, jarak 50 km hampir sama dengan jarak 5 meter saja. Pria berjubah hitam memperhatikan Chen Wen, lalu bergumam dan menganggukkan kepalanya. Bocah yang masih berusia mendekati umur 40 tahun, lumayan. Itu hanyalah semut, kita datang kemari karena undangan dari keturunan keluarga Hong, lebih baik kita menemui keluarga Hong, setelah ini, hutang budi kita telah impas terhadap Hong Jui. Hah, kamu benar, kalau bukan karena kita berhutang budi kepada Hong Jui, kita tidak mungkin datang, tapi karena Hong Jui pula lah, pada waktu beberapa juta tahun yang lalu, nyawa kita masih selamat. Keduanya langsung melesat menuju kediaman keluarga Hong, sedangkan di aula utama keluarga Hong, para anggota keluarga Hong dan juga para tetua dan patria sedang menatap ke langit. Mereka merasakan sesak nafas ketika aura dari kedua orang itu terpancar tanpa sengaja menindas keluarga Hong. Beberapa detik kemudian, kedua praktisi dari dimensi lebih tinggi muncul di aula utama keluarga Hong. Selamat datang kepada kedua tetua di aula utama keluarga Hong. Kami terpaksa mengundang kedua tetua untuk meminta bantuan, karena saat ini keluarga Hong kami sedang berada di ambang krisis kehancuran. Kedua pria berjubah hitam dan merah menganggukkan kepala tanpa menjawab, wajah keduanya sangat datar dan dingin, tapi pria berjubah hitam segera menjawab. Berdirilah, karena kami berdua telah pernah berhutang budi kepada leluhur keluarga Hong kamu, maka kami akan bersedia membantu keluarga Hong untuk melunasi hutang budi ini. Katakanlah, apa yang membuat kalian begitu terdesak, hingga membuat kalian memanggil kami yang berada di alam 10.000 besar. Patrick keluarga Hong lalu menceritakan semua kronologisnya kenapa sampai mereka sampai pindah ke kota Yang Ho tanpa berani sedikit pun menyembunyikan apa yang terjadi terhadap keluarga Hong. Kedua sosok ini sebenarnya tidak peduli bagaimana keluarga Hong sampai mengalami krisis, yang mereka pedulikan adalah siapa yang membuat keluarga Hong menjadi krisis. Dan mereka akan siap untuk membunuh orang yang membuat keluarga Hong mengalami krisis. Kalau boleh tahu, siapakah yang membuat keluarga kalian sampai merasakan krisis? Dia adalah pendukung keluarga Suma, kami tidak tahu namanya, tapi Sekte Pedang Dewa Iblis yang merupakan pendukung keluarga Hong kami telah musnah dibantai oleh pendukung keluarga Suma itu. Kalau begitu, tunjukkan kepada kami, di mana orang yang menjadi musuh keluarga Hong kalian. Dua tetua, orang yang menjadi musuh keluarga Hong kami, saat ini sudah berada di kota Yang Ho ini. Oh, apakah kalian tahu penampilan orang yang menjadi musuh dari keluarga Hong kalian? Pria berjubah merah langsung bertanya, karena dia curiga orang yang dikatakan oleh patriark keluarga Hong itu adalah orang yang mereka lihat di kota Yang Ho tadi. Oh, jangan-jangan, pria muda itulah yang dimaksud oleh keluarga Hong ini. Pria berjubah hitam bergumam kepada rekannya, dan rekannya yang berjubah merah menganggukkan kepalanya tanda meyakinkan. Maaf kedua tetua, orang yang membuat keluarga Hong kami seperti ini adalah praktisi muda yang bernama Chen Wen. Menurut laporan penyelidik kami, dia sudah berada di kota Yang Ho ini, usianya baru sekitar 40 tahun, tapi dia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Hehehehe, ternyata benar, bocah itulah yang mereka maksud. Saudara Gou, sepertinya ini adalah pekerjaan mudah, kamu atau aku yang pergi menyelesaikan bocah itu. Hanya bocah di ranah kaisar surgawi keabadian saja, sepertinya bocah itu tidak akan membuatku berkeringat, aku sangat malas berhadapan dengan bocah ingusan. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam, semua anggota keluarga Hong merasa sangat bersemangat. Karena mereka merasa bahwa dengan salah satu orang dari kedua pria berjubah ini saja, maka Chen Wen akan segera tamat.
Tatapan kebencian dan penuh dendam kepada Chen Wen terasa sangat kental di mata para anggota keluarga Hong yang selama ini tidak pernah lagi merasa tenang sejak dikejar oleh Chen Wen. Sejak saat mereka mengungsi, hidup mereka tidak pernah nyaman dan damai, mereka bahkan masih merasa terancam, biarpun Sekte Neraka Dewa Iblis menjamin keselamatan mereka. Sekte Neraka Dewa Iblis bersedia melindungi keluarga Hong karena ini merupakan perintah dari Patriark Sekte Dewa Iblis. Tubuh Patriark Sekte Dewa Iblis adalah berasal dari keluarga Hong, dan memang Dewa Iblis Mochu berjanji untuk melindungi mereka kalau salah satu generasi muda mereka bersedia menyerahkan tubuhnya untuk digunakan oleh Dewa Iblis Mochu. Dulunya keluarga Hong bukanlah keluarga kuat, namun sejak Dewa Iblis Mochu mengambil alih salah satu tubuh generasi berbakat dari keluarga Hong, maka Dewa Iblis Mochu membantu keluarga Hong menjadi keluarga terpadang. Baiklah kalau begitu, biar aku saja yang mengurus bocah itu, kalian tunggulah di sini, pekerjaan itu sangat mudah dan tidak memerlukan waktu lama. Chen Wen yang masih melayang di langit menatap pemukiman keluarga Hong dengan serius. Ternyata kedua orang itu adalah praktisi yang diundang oleh keluarga Hong, ini sungguh merepotkan. Di dunia cincin Chen Wen, kedua naga, yaitu naga emas dan naga hitam sedang berdiskusi. Cacing tanah, apakah kamu tidak akan keluar menghadapi para praktisi yang bisa mengancam keselamatan tuan kita? Hanya praktisi lemah dengan ranah Jenderal Kekaisaran Abadi tahap 9, kamu aja sudah cukup. Aku masih perlu mengembalikan kekuatanku sampai 100%. Hehehe, dasar bodoh. Untuk saat ini, aku belum bisa keluar, karena begitu aku keluar dan mengeluarkan kekuatanku, maka keberadaanku akan segera tercium oleh orang tua keparat itu, sedangkan kamu beda, biarpun keberadaanmu tercium, namun pria tua keparat itu tidak terlalu memperdulikannya. Sialan kamu cacing emas, saat ini kekuatanku masih pulih sekitar 60%. Itu sudah lebih dari cukup, karena dengan kekuatan 60% kekuatanmu, jangankan ranah Jenderal Kekaisaran Abadi, bahkan ranah Panglima Kekaisaran Abadi tahap akhir pun dengan mudah kamu bunuh. Sial, hehehe, jangan mengeluh. Di dunia cincin milik tuan kita masih terlalu banyak tumbuhan spiritual yang bisa kamu gunakan untuk mengembalikan kekuatanmu. Baiklah. Lalu bagaimana aku keluar kalau tuan kita dalam keadaan terdesak? Hede, dasar cacing tanah yang bodoh, tuan kita tidak membatasi kita untuk masuk dan keluar dari dunia cincin, kamu tinggal keluar saja dengan kekuatan pikiranmu. Yah, baiklah. Terdengar suara Oolong kesal menjawab perkataan Kim Long, sementara itu, Chen Wen yang masih di dunia luar sedang menatap dengan serius ke arah bangunan milik keluarga Hong. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba Chen Wen merasakan sebuah aura yang sangat kuat mendatanginya dengan kecepatan ekstrim dan terdengar suara bentakan pada saat itu juga. Ternyata kamu adalah musuh keluarga Hong. Sekarang kamu menyerah atau kamu tewas tanpa meninggalkan jasad. Dari kejauhan, terlihat sosok berjubah merah melesat menuju tempatnya. Chen Wen segera bersiap. Tubuh konstitusi sempurna, aktifkan. Energi spiritual langsung meluap-luap dari tubuh Chen Wen. Chen Wen segera membuat sebuah segel tangan. Teknik pengembalian asal-usul seluruh energi. Sebuah energi membentuk seperti cermin tercipta di depan Chen Wen. Tapi Chen Wen tidak tinggal diam, dia masih mengalirkan energinya kemudian mempersiapkan tekniknya. Tapak 1000 dewa dan pedang yin yang. Di atas kepala Chen Wen terbentuk ribuan bayangan tapak dewa yang memiliki ukuran yang lumayan besar menyerang ke depan, kemudian sebuah bayangan pola yin yang terbentuk dan pola tersebut berputar kencang yang kemudian dari pola tersebut keluar ribuan pedang-pedang berwarna hitam dan putih melesat di belakang tapak dewa. Pria berjubah merah itu sedikit terkejut melihat serangan Chen Wen, tapi hanya sedikit terkejut, dia masih meremehkan serangan Chen Wen. Dengan kekuatan lemah seperti itu, kamu ingin memamerkan teknik lemah ini. Tapak Iblis Kematian. Sebuah tapak bayangan energi spiritual yang langsung menutupi seluruh kota Yang Ho terbentuk menuju Chen Wen. Dua serangan Chen Wen langsung hancur begitu bertemu dengan serangan pria berjubah merah.
sedangkan serangan dari pria berjubah merah masih berlanjut menuju cermin di depan Chen Wen. Tubuh Chen Wen langsung menghilang begitu teknik pengembalian asal-usul seluruh energi pecah dan tidak sanggup menyerap energi yang terkandung dalam serangan pria berjubah merah. Chen Wen muncul di langit yang lebih tinggi, wajahnya pucat, di bibirnya tampak darah menetes. Chen Wen terserempet serangan dari pria berjubah merah itu, hingga mengalami luka dalam, tapi Chen Wen menggertakkan giginya. Chen Wen masih belum mau meminta bantuan bawahannya, yaitu Kim Long ataupun Oh Long, karena dia masih ingin mengasah kemampuannya, biarpun ranahnya terpaut jauh, tapi dia sangat yakin kalau dengan kekuatannya, dia masih mampu melakukan perlawanan untuk mengasah kekuatannya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.